bisa berkumpul kembali untuk melakukan tahap belajar mengajar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir, Pak. Oh ya, Radit. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi, Bapak akan membawakan materi pada pagi hari ini tentang struktur dan mekanisme sistem pencernaan pada hewan atau mekanisme proses pencernaan menjaga kehidupan. Nah, yang kita ambil contoh itu di hewan vertebrata atau sapi yang sering kita sebut mamalia. Struktur sistem pencernaan sapi. Yang pertama ada mulut. Itu untuk mengambil makanan, pengemunya mastikasi. Yang kedua ada kerongkongan. Itu menyalurkan makanan ke lambung. Nah, yang ketiga itu ada rumen atau perut besar. Itu tempat fermentasi mikroba dan menguraikan serat selulosa. Yang keempat ada retikulum atau perut jala. Itu menyaring partikel makanan dan membentuk bolus makanan untuk dimuntahkan. Yang kelima ada omasum atau perut kitab. Itu menyerap air, mineral dan nutrien, menghaluskan makanan. Yang keenam ada abomasum atau perut sejati. Itu fungsinya lambung sejati atau yang kita sebut lambung sejati seperti lambung pada makhluk plastik, mencerna protein dengan bantuan enzim dan asam lambung. Kita lanjut yang ketujuh ada usus halus. Nah, di situ tempat pencernaan lanjutan, penyerapan nutrien, glukosa, asam amino atau asam lemak dan vitamin mineral. Kedalaman itu ada usus besar atau kolon. Itu menyerap air dan elektrolit membentuk fases atau feses. Yang kesembilan ada rektum atau yang menyimpan feses. Dan yang terakhir ada situ untuk mengeluarkan feses atau mengeluarkan kotoran. Nah, lanjut ke mekanisme pencernaan sapi. Mulut awal mulanya dari mulut mengambil makanan atau memastikasi. Lanjut ke kerongkongan. Itu menyalurkan makanan ke lambung. Nah, dari kerongkongan lanjut ke rumen atau perut besar. Itu tempat fermentasi mikroba, menguraikan serat selulosa. Nah, dari situ dia lanjut ke retikulum, perut jala. Itu menyaring partikel makanan, membentuk bolus makanan untuk dimuntahkan. Lanjut lagi ke omasum. Nah, omasum ini menyerap air, mineral dan nutrien, menghaluskan makanan. Nah, dari omasum lanjut ke abomasum, perut sejati. Jadi lambung sejati seperti lambung pada makhluk plastik, itu mencerna protein dengan bantuan enzim dan asam lambung. Dari abomasum lanjut ke usus besar atau kolon. Itu menyerap air dan elektrolit membentuk feses. Abomasum lanjut ke usus halus. Itu usus halus tempat pencernaan lanjutan atau penyerapan nutrien, glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin dan mineral. Kemudian lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar ini itu menyerap air dan elektrolit membentuk feses. Lanjut lagi ke rektum. Itu
menyimpan feses, dan yang terakhir ada anus. Itu fungsinya untuk mengeluarkan kotoran pada hewan tersebut. Nah, di sini ada yang bertanya? Saya Pak. Coba Bapak jelaskan ulang tadi fungsi abomasum. Nah, jadi baik saya jawab. Jadi abomasum itu perut sejati. Itu lambung atau yang disebut lambung sejati seperti lambung pada makhluk gastrik. Itu fungsi yang mencerna protein dengan bantuan enzim dan asam lambung. Baik, mungkin itu saja. Bisa dijelaskan kembali kesimpulannya tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, jadi struktur dan mekanisme sistem pencernaan vertebrata sapi dirancang untuk mencerna makanan berserat tinggi seperti rumput. Sapi merupakan hewan ruminan yang memiliki lambung dengan 4 bagian, yaitu remon, retikulum, omasum, dan abomasum, yang bekerja secara bertahap untuk memfermentasi, menghaluskan, dan mencerna makanan. Nah, proses pencernaan dibantu oleh mikroorganisme di dalam rumen yang mampu menguraikan selusol. Setelah itu, zat makanan diserap di usus halus, sedangkan sisa makanan diproses di usus besar sebelum ditelurkan melalui anus. Itu saja mungkin. Oke, baik. Dari sini saja